平安弟兄姐妹，大家好！在这跟大家说下喽。主耶稣爱你，来，我们在他的同在，我们要敬拜赞美我们的主。来，我们相信两三个人在他的同在，合一同心，他必定在我们当中。来，我们一起高声说阿们。主，求你复兴我心中的圣洁，赐我从圣洁的心，使我重新有真正的力。主，求你苏醒我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。主，求你复兴我心中的圣洁，为我造清洁的心，使我重新有真正的力。主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生
再来，我们一起唱，说我将身体，我将身体献上，当作活祭，以圣作你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，以圣作你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。来，用全心全意，我们一起唱，我们说我将身体，我将身体献上，为了活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命，一生传扬，一生传扬基督的生命。哦耶，一生传扬基督的生命。感谢耶稣基督的掌声，哈利路亚！来齐呼喊，哈利路亚，哈利路亚！奉主耶稣基督的名，我们要一起高声的赞美主。奉主耶稣基督的名，哈利路亚！再一次说，哈利路亚，阿门。来，一起拍手。新的神，新的神将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神，新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。请拍手。来，预备，说，你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要遮瑕。再来。是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要遮瑕。我们说，新的神将要成就。新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。在这，新的神将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，
的舍，新的舍将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的舍将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的舍将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的舍将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的舍将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。给主耶稣基督的掌声！哈利路亚，哈利路亚。奉主耶稣基督的名，我们一起高声说：哈利路亚，阿门。在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因子的同在，永远都不会离开你的爱。我要与你同行，胜过所有一切，你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。哦，在你的同在，哦天父。你的同在陪伴着我，度过每一个季节，不让我独自面对，与我同行。我生命中最大力量，都是因子你同在，永远都不会离开你的爱。来，我们举起我们的双手，我要与你同行，胜过所有一切，你
悦纳我生命，让我感到前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。再来，我们一起唱。我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。再来，用前进牵引我们说，我要与你同行，胜过所有一切。你悦纳我生命，让我勇敢，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼求，你恩典充满我，一生不离开我。你恩典充满我，一生不离开我。你恩典充满我，一生不离开我。给主耶稣热烈的掌声！哈利路亚，哈利路亚。阿爸天父，我们相信你必定陪我们在这个年2021的年，你永远不离开我们。我们感谢你，主，我们感谢你，天父。我感谢你，天父。我感谢你，我神。你的慈爱永远长存在我生命，
我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命。我感谢你，天父。来，再来，我们一起唱说：感谢你，天父，我感谢你，谢你，我神，你的慈爱永长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。用全心全力，我们一起唱说：我感谢你，天父，我感谢你，感谢你，我神。存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命。我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父，哈利路亚，哦，天父，天父，我们感谢你，耶稣，哈利路亚。Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Perlu digarisbawahi bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Tetapi kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat itu terjadi? Pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena mereka melihat api Tuhan turun. Api Tuhan ini turun setelah Elia berdoa. Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi, kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyatnya, seperti yang dilakukan Elia dengan berdoa, maka kita, gereja Tuhan, harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Hal yang seperti ini juga dilakukan oleh William Seymour dan teman-temannya waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sudah berumur 33 tahun. DNA gerejanya adalah restorasi Pondok Daud yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara juga tentang menara doa. Kitab Wahyu pasal 5 berbicara tentang keadaan di sorga. Ketika anak domba, yaitu Tuhan Yesus, mengambil gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Maka tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus. Ke-24 tua-tua itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk termasuk tua-tua itu juga meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus. Ini bisa diartikan terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yang kedua, ternyata yang meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus tidak hanya beribu-ribu laksa, tetapi semua makhluk di sorga, di bumi,
yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Ini bisa diartikan bahwa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya! Semua hal yang terjadi ini bisa diartikan sebagai berikut. Ke-24 tua-tua memegang kecapi yang berbicara tentang pujian dan penyembahan. Dan cawan yang berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Ini bisa diartikan ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dengan menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan, maka akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bahkan akan membuat setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18. Di mana restorasi Pondok Daud akan membuat semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, mencari Tuhan. Yang artinya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tahun 2013 merupakan tahun yang bersejarah bagi GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mengapa? Alasan yang pertama, pada tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang akan turun di zaman ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Alasan yang kedua, pada tahun 2013 di GBI Sukawarna Bandung ada tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi, di mana cawan berbicara tentang doa dan kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan. Penyatuan cawan dan kecapi secara profetik ini diwakili oleh Dr. Yonggi Cho dari Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan, yang mempunyai ciri menonjol tentang doa. Dan saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mempunyai ciri menonjol dalam pujian dan penyembahan. Tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi ini sebagai tanda dimulainya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dengan adanya Pentakosta ketiga sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Salah satu wujud dari tindakan penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini adalah pada tahun 2014 Hansei University memberikan gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa di bidang teologi kepada saya. Meskipun Dr. Yonggi Cho dan istrinya Dr. Kim sudah dipanggil Tuhan, saya percaya penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini tidak dapat dibatalkan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Bukan kebetulan saat ini sedang dipersiapkan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower atau menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street, atau disebut juga APT, untuk penuaian jiwa secara global. APT ini dimulai secara virtual sejak tanggal 15 April 2021. Tanggal ini sesuai dengan peristiwa 115 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 April 1906 waktu Indonesia,
atau tanggal 14 April waktu Amerika, yaitu dimulainya kebaktian kebangunan rohani yang dahsyat di sebuah gedung tua di Azusa Street yang dipimpin oleh William Seymour. Kebangunan rohani ini mengakibatkan terjadinya gerakan Pentakosta dan karismatik. Gedung EPT yang sekarang sedang diurus izinnya adalah tempat yang sama dengan gedung tua yang dipakai pada tahun 1906. Ini bukan suatu kebetulan, tapi jelas rencana Tuhan yang dahsyat untuk Amerika dan dunia. Perlu dicatat, Amerika adalah salah satu ladang misi terbesar dan terpenting di dunia dan berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan EPT ini. Kalau saat ini kita melihat kekristenan di Amerika, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, jadi masih baru, mengenai kekristenan di Amerika, didapatkan bahwa yang pertama, orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah tentang Allah hanya 46%. Yang kedua, orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hanya 30%. Yang ketiga, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah hanya 6%. Dan yang keempat, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir ini tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda, di mana mereka tidak peduli terhadap bangsa, dalam hal ini Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Kalau melihat data-data ini, jelas tanpa pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan ini. Michael L. Brown, penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace, akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober 2021 yang akan datang dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika yang pertama harus menemukan kembali firman Allah yang terhilang. Yang kedua, memulihkan takut akan Tuhan. Ketiga, menyalakan kembali api kasih mula-mula. Dan yang keempat, mengobarkan kembali rasa lapar akan Roh Allah. Kalau melihat ini, jelas Amerika membutuhkan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena itu Tuhan memberikan EPT, menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu,
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kalau pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun dengan doa Elia, maka pada hari-hari ini kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh gerejanya. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia, yang juga harus dilakukan oleh gerejanya. Yaitu yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Dalam Yohanes 17 kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, maka dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berbicara tentang unity yang menjadi kunci utama dari penuaian jiwa. Karena itu gereja harus unity. Gereja harus bersatu. Gereja jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja harus bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam unity siang dan malam. Untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Hal kedua yang dilakukan oleh Elia setelah mezbah dibuat, yaitu Elia meletakkan potongan-potongan lembu di atas kayu api yang ditaruh di atas mezbah sebagai korban bakaran. Hal ini bisa diartikan bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya, kita perlu mematikan perbuatan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk mematikan perbuatan daging, perlu baptisan api. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah Elia menyuruh mengisi 4 buyung dengan air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban bakaran tadi. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berarti ada 12 buyung air yang disiramkan sampai parit di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Karena pada waktu itu dalam masa kekeringan yang sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran.
Ishak adalah sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya, sehingga hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kita pun diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin uang, sesuatu yang mahal harganya. Tetapi kalau Tuhan mau itu diserahkan kepadanya, kita harus lakukan. Ingat, uang bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Mungkin harga diri adalah sesuatu yang mahal harganya, sehingga gengsinya tinggi sekali, penuh kesombongan, sulit untuk unity. Ingat, Tuhan menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengubah kita. Mungkin keterikatan terhadap pornografi, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk melepaskannya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta supaya dibebaskan. Mungkin masalah pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk mengampuni. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Elia melakukan 3 hal itu, maka Elia berdoa, dan doa Elia dijawab Tuhan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mau melihat kebangunan rohani yang terjadi karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga turun, maka sebelum kita berdoa, lakukan 3 hal tadi. Saya percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu terjadi. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga itu turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang merindukan turunnya Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan turun ke atas kita semua. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan, Kau sedang melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Oh Rarabasyikara lama-lama Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh Ibu PDP Tirza Juliana Wibowo. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah Raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Rudy R. from Planet Shakers Melbourne dengan tema sepanjang bulan Oktober, True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sebuah bisnis akan berkesempatan untuk terus berkembang dan bertahan lama. Saat ini, banyak usaha kreatif yang bermacam-macam, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang yang memudahkan para pengusaha muda dalam mengembangkan usaha kreatifnya. Menjalani usaha ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Justru, keuntungan yang lumayan besar dapat diperoleh juga dengan usaha yang kreatif. Ingin tahu apa saja bisnis kreatif masa depan? Mari, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 18 Oktober 2021 pukul setengah 8 malam sampai jam 9 malam dengan narasumber Richard Buntario, CEO and founder of BDI, Broadcast Design Indonesia, Starsiar Media Group,
Unity Foundation and Clean Indonesia Channel dengan topik yang menarik, bisnis kreatif UMKM masa depan. Webinar ini gratis. Untuk info link Zoom, meeting ID dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 2300 5577. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Dan sehubungan dengan libur nasional Maulid Nabi pada hari Rabu 20 Oktober 2021, maka doa fajar diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Hartono. KUL tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起先讲第三个无醒戒的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？领后是舍山。当我们既有信心，正如经上记着说：“我应信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无醒戒的意义，第三个无醒戒是现代圣灵大大浇灌的时期，
远超过当时在阿苏撒街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在加督州华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下十事，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这加督州华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州实验子牧师长实验子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为波托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这加督州兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这加督州参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 新的神，新的神将要成就，新的恩典，新的盼望。